Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elpison, halo seluruh kelas 11 SMA Negeri 2 Tungkal Jaya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Salam matematika dari Dr. Matt. Math is super easy. Nah, pada pertemuan kali ini kita telah masuk ke bab 2, program linier. Sebelum mempelajari materi program linier, kita akan mengulas kembali materi tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Materi ini sedikit telah dibahas di SMP, kemudian dibahas ulang kembali dan diperdalam di SMA kelas 10. Ya, tentunya ini adalah matematika wajib kelas 11. Dan bersama Bapak Tito Nurdianto, SPD GR. Nah, penguasaan program linier akan membantu seseorang atau seorang pengusaha kue untuk memajukan usahanya. Ini salah satu contohnya. Seorang pengusaha tentu saja menginginkan keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dikelolanya. Misalnya usaha kue ini. Pengusaha kue dapat memaksimalkan keuntungan usahanya yang memproduksi sejumlah kue yang berbeda dari bahan baku yang sama dengan menggunakan sumber daya yang sama. Dalam hal ini, pengetahuan tentang program linier sangat diperlukan. Program linier merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya seperti lowongan kerja yang mensyaratkan pelamar dengan batas usia tertentu, batas nilai cukup seorang pelajar agar dinyatakan lulus dari ujian, dan batas berat bersih suatu kendaraan yang diperbolehkan oleh Dinas Perhubungan. Nah, pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan yang berbentuk nih, AX plus BY plus C kurang dari 0, AX plus BY plus C kurang dari sama dengan 0, AX plus BY plus C lebih dari 0, AX plus BY plus C lebih dari sama dengan 0. Dengan keterangan bahwa A dan B adalah koefisien. Dengan syarat A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, A dan B anggota bilangan real. Kemudian C adalah konstanta. C anggota bilangan real. X dan Y adalah variabel. X, Y anggota bilangan real. Contohnya, pertidaksamaan linier dua variabel 1, 2X plus Y kurang dari 5. Variabelnya X dan Y, koefisien dari X adalah 2, koefisien dari Y adalah 1, dan 5 sebagai konstanta. Kemudian yang kedua, X min Y kurang dari sama dengan 3. Variabelnya adalah X dan Y, koefisien dari X adalah 1, koefisien dari Y adalah negatif 1, dan 3 adalah konstanta. Kemudian contoh lainnya, X lebih dari Y dikurang 1, atau setengah X lebih dari sama dengan 2 dikurang Y. Jadi koefisien adalah nilai yang terdapat atau nempel di variabel. Sedangkan konstanta adalah nilai yang tidak memiliki variabel, dan variabel adalah nilai yang dapat berubah-ubah. Biasanya lebih gampangnya kita sebut, kalau huruf itu biasanya variabel. Selanjutnya, untuk menentukan penyelesaian suatu pertidaksamaan linier dua variabel, yang pertama, gambarlah garis AX plus BY sama dengan C dengan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan pada diagram Kartesius dengan menghubungkan titik potong garis dengan sumbu X dan titik potong garis dengan sumbu Y. Nah, jika tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka digambarkan dengan garis kontinu
atau garis lurus, ya, garis lurus. Sedangkan jika tandanya lebih dari atau kurang dari, maka gambarnya dengan gambar atau garis putus-putus. Ini garisnya putus-putus. Jadi kalau lurus dia continue, kalau putus-putus dia putus-putus. Nah, tandanya ya, kita harus perhatikan tandanya. Jadi garis lurus ini atau garis putus-putus itu nanti akan membagi bidang koordinatnya menjadi dua daerah bagian. Selanjutnya yang kedua, ambil sembarang titik uji, misalnya x1, y1, yang terletak di luar garis AX plus BY sama dengan C. Dan kita hitung nilai AX1 plus BY1. Kemudian kita bandingkan nilai tersebut dengan nilai C yang ada dari persamaan. Nah, jika AX1 plus BY1 kurang dari sama dengan C, maka bagian belahan bidang yang memuat X1, Y1 ditetapkan sebagai daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan AX1 plus BY1 kurang dari sama dengan C. Sedangkan jika AX1 plus BY1 lebih dari sama dengan C, maka bagian belahan bidang yang memuat X1, Y1 yang kita pilih tadi ditetapkan sebagai daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan AX1 plus BY1 lebih dari sama dengan C. Selanjutnya, tandai dan arsirlah bagian belahan bidang yang menunjukkan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Sedangkan bagian belahan bidang yang tidak diarsir bukan daerah himpunan penyelesaian. Dan yang keempat, tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan tersebut setelah kita mengujinya dari sebuah titik yang kita pilih tadi dan arsiran yang telah kita buat. Jadi untuk pertemuan kita mulai hari ini, kita sepakatin daerah yang diarsir paling banyak adalah daerah penyelesaian yang kita tentukan. Oke, nah ada beberapa contoh yang akan kita bahas satu persatu. Coba lihat nomor 1, gambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Kemudian yang kedua, 4x min 3y kurang dari 12. Dan nomor 3, x plus y kurang dari sama dengan 4, x plus 3y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari 0, dan y lebih dari 0. Nah, kita sekarang bahas contoh 1. Gambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari lebih dari sama dengan 6. Maaf ya, lebih dari sama dengan 6. Yang pertama, kita akan menggambar terlebih dahulu garis 2x plus 3y sama dengan 6. Ya, jadi kita misalkan lebih dari sama dengan ini jadi persamaan, yaitu sama dengan. Ketika kita menggambar garis, minimal kita butuh 2 titik. Ya, butuh 2 titik untuk membuat garis. Jadi kita akan membuat 2 titik. Yang pertama yaitu untuk x sama dengan 0. Jadi andaikan x sama dengan 0, maka kita ubah x-nya sama dengan 0. X-nya ini kita ubah sama dengan 0. Jadi 2x plus 3y sama dengan 6. X-nya diganti 0. 2 kali 0, 0. 3y dan 6-nya tetap. Kemudian 0 ditambah 3y ya 3y. 3y sama dengan 6. 3y ini perkalian. Jadi y sama dengan 6 per 3. 6 bagi 3, 2. Jadi ketika titik potong dengan sumbu y saat x sama dengan 0, titiknya kita dapat 0,2. 0 ini adalah koordinat x atau kita sebut absis. 2 ini koordinat y atau kita sebut ordinat. Kita dapat 1 titik ya. Kemudian titik selanjutnya kita misalkan untuk y sama dengan 0. Untuk y sama dengan 0, kita ubah y-nya sama dengan 0. Jadinya 2x plus 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0, 0. Jadi 2x sama dengan 0. 2x plus 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6. Jadi x-nya 6 dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. Jadi ketika titik potong dengan sumbu x saat y sama dengan 0, kita dapat titiknya 3,0.
absisnya 3, ordinatnya 0. Nah, dapatkan kita 2 titik. Jadi, kita dapat membuat garis dari 2x plus 3y sama dengan 6 dalam diagram atau bidang kartesius dengan cara menghubungkan titik yang kita dapat tadi 0,2 dan 3,0. Selanjutnya, kita boleh ambil uji titik ya. Jadi kita akan uji titik yang kita ambil. Misalnya kita ambil titik ujinya 0,0. Biasanya yang paling gampang 0,0. Sehingga diperoleh, kita masukkan ke pertidaksamaan yang kita miliki tadi. 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. X-nya diganti dengan 0, y-nya diganti dengan 0. 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 lebih dari sama dengan 6. Benar tidak? Oh, jelas salah. 0 harusnya kurang dari 6. Jadi salah ya. Nah, ketika ini salah, berarti yang titik uji yang kita ambil tadi, yaitu 0,0, tidak terletak pada daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang kita miliki ini. Jadi, daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari soal nomor 1 ini adalah belahan bidang yang tidak memuat titik 0,0. Ya, yang tidak ada titik 0,0-nya. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, kita tadi dapat titiknya 0,2 dan 3,0. Kita bisa gambarkan ya, kita bisa gambarkan dalam diagram kartesius. Ini diagram kartesius. Kita ingat ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Sumbu X dimulai titik pusatnya 0, kemudian yang ke arah kanan dia positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Ke arah negatif, ke arah kiri dia negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Kalau di sumbu Y ke atas positif 1, 2, 3, 4, 5, ke arah bawah dia negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ingat, kalau buat dalam buku berpetak, satu kotak ini jaraknya 1, 1 semua. Ini ke sini 1, ke sini 1 kotak, ke sini 1 kotak. Kemudian ke atas juga lihat nih, dari 0 1 kotak, ini 1 kotak. Yang ke kiri juga 1 kotak, 1 kotak. Ke bawah juga 1 kotak, 1 kotak. Jangan sampai salah. Oke? Nah, titik yang pertama 0,2 berarti koordinat X-nya 0, koordinat Y-nya 2. Atau absisnya 0, ordinatnya 2. Absisnya 0 berarti 0. Ordinatnya 2 berarti naik ke atas. Nah, titiknya di sini. Ini kita beri nama titik A misalnya. Ya, ini titik A-nya 0,2. Kemudian titik 3,0 berarti absisnya 3, ordinatnya 0. Absisnya 3 berarti 1, 2, 3 di sini. Ordinatnya 0 berarti nggak pindah, berarti di sini. Ya, titiknya kita kasih nama titik B, 3,0. Kita hubungkan A dengan B-nya, boleh tarik lurus. Nah, jadi kita dapat garis 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, kita tadi uji kan? Uji bahwa ini 0,0. 0,0 kita uji yang tadi langkah kedua. Ternyata ketika kita uji 0,0 ini salah, berarti yang ini bukan himpunan penyelesaiannya. Yang himpunan penyelesaiannya berarti yang sebelah biru-biru ini. Ya, yang ini semua, yang diarsir ini semua, berarti ini daerah penyelesaian, yaitu berada di bagian atas. Ya. Nah, kemudian yang kedua, contoh soal yang kedua. Gambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 4x min 3y kurang dari 12. Kalau soal nomor 1 tadi lebih dari sama dengan, yang ini kita buat kurang dari. Ya, sama. Langkahnya yang pertama kita gambar garis 4x min 3y sama dengan 12. Kita misalkan kurang dari ini jadi persamaan jadi sama dengan. Nah, kita andaikan x sama dengan 0, tinggal masukkan aja. 4 kali 0 min 3y sama dengan 12. 4 dikali 0, 0. Min 3y sama dengan 12. 0 dikurang apapun nggak ngaruh, jadi min 3y. Min ini nempel di 3 ya, ingat min itu nempel di 3. Nah, ketika ini perkalian, jadi pembagian, jadi y-nya 12 dibagi min 3. Minnya ikut dengan 3. 12 bagi min 4, min 4. 12 bagi min 3, ya min 4. Sehingga titik potong dengan sumbu y ketika x sama dengan 0, kita dapat titiknya 0, negatif 4. 0 absis, negatif 4 ordinat. Kita dapat satu titik, berarti butuh satu titik lagi. Selanjutnya,
Untuk Y sama dengan 0, maka kita dapat misalkan 4X min 3Y sama dengan 12. Y-nya kita ganti dengan 0. Makanya dapatlah 4X, 3 dikali 0, 0. 4X dikurang 0, tetap 4X. Jadi 4X sama dengan 12. 4X sama dengan 12, jadi X-nya 12 dibagi 4. 12 bagi 4 berapa? 3. Nah, kita dapat titik potong dengan sumbu X untuk Y sama dengan 0 adalah 3,0. 3 sebagai absis, 0 sebagai ordinat. Jadi kita dapat membuat garis dari 4X min 3Y sama dengan 12 dari digambar pada diagram Cartesius dengan menggunakan dua titik yang kita dapat barusan. 0, negatif 4 dan 3,0. Nah, selanjutnya kita ambil titik uji ya. Yang paling mudah kita titik ujinya 0,0 saja. Sehingga kita peroleh, kita masukkan ke pertidaksamaan yang kita punya ini tadi, 4x min 3y kurang dari 12. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. 4 dikali 0, 0. 3 dikali 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 0 kurang dari 12. 0 kurang dari 12? Yap, benar. Nah, ketika ini benar, berarti titik uji yang kita pilih 0,0 itu terletak pada daerah penyelesaian pertidaksamaan yang kita miliki di contoh soal nomor 2 ini. Jadi, daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 4x min 3y kurang dari 12 adalah belahan bidang yang memuat titik 0,0. Ya, coba kita lihat pada gambar nanti ya. Nah, ini titik yang sudah kita dapat 0, negatif 4 dan 3,0. Kemudian daerah himpunan penyelesaiannya yang ini. Lihat. Nah, lihat ya. Jadi titiknya 0, negatif 4, 0, titik 0, absisnya 0, ordinatnya negatif 4, 0, negatif 4-nya di sini. Jadi, sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya negatif 4, 1, 2, 3, 4. Negatif 4 titiknya di sini. Ini misalnya kita misalkan titik A. Kemudian titik yang kedua 3,0, berarti X-nya 3, ya, koordinat X-nya 3 atau absisnya 3, 1, 2, 3, ordinatnya 0, berarti nggak berubah. Nah, sudah. Kita tinggal hubungkan saja, tarik garis. Garisnya putus-putus. Kenapa putus-putus? Karena tandanya kurang dari. Kalau ada sama dengannya, garisnya garis lurus. Kalau nggak ada sama dengannya, garisnya garis putus-putus. Kemudian kita titik uji tadi, titik ujinya 0 ya. 0,0 di sini ya. Ketika kita uji titik 0,0 ternyata benar. Nah, ketika benar berarti daerah yang ini nih, yang ini berarti ini daerah penyelesaiannya. Semuanya ini sampai panjang ke sana daerah penyelesaiannya. Sedangkan yang putih-putih ini bukan daerah penyelesaiannya. Jadi yang daerah penyelesaiannya silahkan nanti diarsir menggunakan pensil boleh. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Gambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 4, X plus 3Y kurang dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini ada dua pertidaksamaan 2, 3, 4. Ya, ada 4 ya. Kita akan buat satu persatu. Jadi untuk menggambar garis yang X plus Y sama dengan 4, kita butuh 2 titik. Ya, seperti tadi, kita tinggal masukkan, andaikan X sama dengan 0, maka X-nya ganti 0, dapatlah Y-nya 4. Jadi titik potong dengan sumbu Y, kita dapat titiknya 0,4. 0 absis, 4 ordinat. Kemudian satu titik lagi untuk menggambar garis X plus Y sama dengan 4. Nah, ketika Y-nya sama dengan 0. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka X plus Y sama dengan 4. Y-nya diganti 0. Y-nya diganti 0, maka X-nya dapat 4. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya 4,0. Jadi ketika kita membuat garis X plus Y sama dengan 4 pada diagram Cartesius, kita menghubungkan titik 0,4 dan 4,0 yang kita dapat. Kemudian kita uji.
Ambil titik ujinya lagi 0,0 sehingga didapatkan X-nya 0, Y-nya 0. Oh, 0 kurang dari sama dengan 4. 0 kurang dari 4 benar nggak? Benar. Ketika dia benar, berarti titik 0,0 terletak pada daerah penyelesaian pertidaksamaan X plus Y kurang dari 4. Ya, dapatlah satu garis yang kita dapatkan, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 4. Sekarang yang kedua, ya, untuk menggambar garis X plus 3Y sama dengan 6. Jadi yang kedua ini, X plus 3Y kurang dari sama dengan 6, kita akan gambarkan juga, ya. Sama seperti yang tadi, untuk X sama dengan 0, maka kita masukkan X-nya 0, jadi 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6. Y-nya berapa? 6 dibagi 3. Ini nempel kan, Y-nya dibagi 3. Y dibagi 3, 2. Jadi ketika titik potong dengan sumbu Y, ketika X-nya sama dengan 0, maka kita dapat titiknya 0,2. Selanjutnya, untuk Y sama dengan 0, maka kita peroleh titiknya, ya, nanti titiknya kita peroleh 6,0. Dari mana? Ketika Y-nya 0, kita ganti ini Y-nya 0. 3 kali 0, 0. X tambah 0, X. Jadi X-nya kita dapat 6. Titik potong dengan sumbu X ketika Y sama dengan 0, kita dapat 6,0. Nah, dari pertidaksamaan yang kedua ini, kita dapat 2 titik, yaitu 0,2 dan 6,0. Jadi ketika kita punya 2 pertidaksamaan seperti ini, kita harus butuh 4 titik untuk buat garis. Jelas 2 titik untuk buat garis yang ini, 2 titik kita buat untuk garis yang ini. Nah, ini dengan ini juga kita masukkan nanti, ya. Kemudian langkah yang keempat, kita uji juga garis yang kita dapat ini tadi. Dari mana? Kita uji titiknya aja pakai 0,0. Ketika X plus 3Y kurang dari sama dengan 6, X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari 6. Ya, benar. Nah, ketika benar berarti titik 0,0 terletak pada daerah penyelesaian pertidaksamaan X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Jadi, daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan X plus 3Y kurang dari sama dengan 6 adalah belahan bidang yang memuat titik 0,0. Nah, ya. Sekarang kita lihat gambarnya. Untuk garis yang pertama. Garis yang pertama tadi kan kita dapat X plus Y sama dengan 4. Titiknya 0,4 dan 4,0. Berarti kalau 0,4, absisnya 0, ordinatnya 4. Berarti di sini ya. Absisnya 0, ordinatnya 4. 1, 2, 3, 4. Di sini ya. Ini titiknya. Kemudian 4,0 berarti absisnya 4, ordinatnya 0. 1, 2, 3, 4. Berarti sini ya. Berarti garis yang ini nih. Lihat garis yang ini. Seret. Yang ini. Ini adalah garis X plus Y kurang dari sama dengan 4. Kita arsir yang bagian memuat 0,0. Ini 0,0 kan. Kita uji tadi memuat 0,0. Jadi ini diarsir. Yang bawah ini semua. Semua ini diarsir ya. Oke, sudah. Sudah. Kemudian yang kedua, garis X plus 3Y sama dengan 6. Kita dapat titiknya tadi 0,2 dan 6,0. Kita gambarkan juga. X-nya 0, Y-nya 2. Absisnya 0, ordinatnya 2. 0,2. 0,2. 1, 2 di sini. Kemudian 6,0. Absisnya 6, ordinatnya 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. Jadi kita tarik garis ke sini, thread. Kita tarik garis di sini. Itulah garis dari X plus 3Y sama dengan 6. Oh, karena ada tandanya ini, kita tadi uji titik 0,0 juga. Ketika diuji titik, ternyata yang titik uji 0,0 itu memuat daerah penyelesaiannya. Jadi kita arsir lagi. Nah, arsir lagi nih. Arsir lagi ya. Arsir lagi. Kemudian ada 2 syarat. X-nya lebih dari 0. Ketika X-nya lebih dari 0, maka daerahnya ini semua. Nih, X-nya lebih dari 0.
Kemudian ketika Y-nya lebih dari 0, maka daerahnya yang ini semua. Ya, di atas sumbu Y ini daerahnya semua. Nih, daerahnya semua ya, di atas sumbu Y ini. Nah, sekarang lihat yang paling banyak diarsir. Yang daerah ini coba perhatikan. Yang ini yang saya tunjuk ini diarsir 1 kali. Yang 2 kali ya, ini 2 kali. 1 kali atau 2 kali? 1 kali. Yang ini 1 kali. Yang ini 2 kali. Yang ini 2 kali. Yang ini 1 kali. Yang ini 3 kali. Yang ini 3 kali. Dan yang ini 4 kali. Jadi yang paling banyak diarsir itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi yang daerah himpunan penyelesaian dari yang soal ini adalah ini, dan ini. Ya, di dalam sini. Yang di dalam sini ya. Itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke? Ya, jadi kita dapat lihat bahwa pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 4, kemudian X plus 3Y kurang dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0 adalah daerahnya yang ini. 1, 2, 3, 4. Yang ini ya. Oke. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sekarang saatnya kita berlatih. Coba kita gambar nanti sama-sama. Silakan digambar di buku latihanmu, tentunya di buku berpetak. Ya, harus di buku berpetak. Kalau nggak buku berpetak nggak boleh. Supaya ketika gambar nanti benar. Ya, soal yang pertama, gambarkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6. Yang kedua, pertidaksamaan 2x min y lebih dari 4. Yang ketiga, x plus 2y kurang dari sama dengan 12. 5x plus 6y kurang dari sama dengan 30. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Selamat mengerjakan di buku latihan. Kalau bingung buka lagi video pada durasi sebelumnya ya. Dan diamatin satu persatu ya, didengarkan lagi. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada materi selanjutnya ya. Salam matematika, math is super easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.